basuh dosaku. Ku bernyanyi lagu baru, kurnia limpah tiap hari. Yesus bayar hutangku tak bisa bayar. Hutang dosa tak terbayar, Dia bayarkan, tak pinjamkan. Ku perlu Dia untuk basuh dosaku. Ku bernyanyi lagu baru, kurnia limpah tiap hari. Yesus bayar hutangku tak bisa bayar. Hutang dosa tak terbayar, Dia bayarkan, tak pinjamkan. Ku perlu Dia untuk basuh dosaku. Ku bernyanyi lagu baru, kurnia limpah tiap hari. Yesus bayar hutangku tak bisa bayar. Halo adik-adik, senang sekali bisa berjumpa lagi melalui video hari ini. Kakak harap adik-adik dan keluarga semuanya sehat senantiasa dan selalu bersukacita. Hari ini kakak akan bercerita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tangannya dilipat, matanya ditutup, dan ikuti kakak berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih atas perawatanmu kepadaku dan kepada keluargaku. Aku memuji-Mu Tuhan, karena Engkau begitu mengasihiku. Tuhan Yesus, aku persembahkan telingaku untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan, biarlah firman yang kudengar hari ini menuntunku dan senantiasa mengingatkanku untuk tetap berada di jalan-Mu. Tuhan Yesus, aku cinta kepadamu. Haleluya, amin. Adik-adik, judul cerita hari ini adalah Firman-Nya Membuatku Bersukacita. Ini adalah penjara Louisiana State. Lihatlah pintu gerbangnya dan lihatlah penjara itu jika dilihat dari atas. Penjara ini adalah penjara terbesar di Amerika. 90% tahanannya adalah tahanan yang dihukum seumur hidup. Setengah dari mereka dimasukkan ke dalam penjara karena kasus pembunuhan. Ada juga orang-orang yang akan dihukum mati. Hingga tahun 1997, penjara ini adalah penjara terkejam di Amerika. Tetapi ketika Burkine, seorang Kristen yang terkenal tegas menjadi kepala penjara itu, ia mengubah semuanya. Burkine merasa diberkati dan bersukacita karena bisa mengenal Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya, pengampunannya juga penyertaannya. Ia ingin orang-orang di penjara itu bisa mengenal Tuhan Yesus dan mengalami pengampunannya. Ia percaya bahwa kasih Tuhan Yesus bisa mendatangkan yang terbaik bagi penjara itu. Maka ia mendirikan kampus untuk belajar Alkitab. Dalam waktu singkat, beberapa tahanan mendapatkan gelar sarjana mereka dan membantu mendidik para tahanan yang lain. Hari ini, penjara tersebut menjadi tempat yang sangat damai dan nyaman. Bagaimana ini dapat terjadi? Itu terjadi karena ada seorang yang bersukacita karena firman Tuhan dan ingin membagikannya kepada orang lain. Adik-adik, ada yang suka warna ungu? Warna ungu adalah warna yang cerah dan bersemangat dan sering dihubungkan dengan keluarga raja.
Di zaman dulu, kain berwarna ungu sangatlah mahal karena tinta ungu sangat sulit didapat. Tidak seperti hari ini, semua warna bisa dibuat dari bahan sintetis. Pada zaman dulu, tinta ungu harus dikumpulkan tetes demi tetes dari kulit ikan tertentu. Jadi, di zaman dulu hanya baju terbaik yang terbuat dari kain ungu. Bahkan hanya raja dan ratu dan orang yang sangat kaya yang mampu membeli baju terbuat dari kain ungu. Dalam Perjanjian Baru, ada seorang wanita bernama Lydia yang menjual baju ungu di kota Filipi. Dia adalah wanita pengusaha yang menjadi amat kaya raya dari pakaian indah yang ia jual. Lydia adalah seorang bukan Yahudi yang takut akan Tuhan. Setiap Sabtu, ia dan beberapa perempuan lain bertemu di tepi sungai untuk berdoa. Tetapi Lydia tidak tahu tentang Tuhan Yesus serta kasih dan pengampunannya. Suatu hari ketika Lydia dan teman-temannya sedang berdoa, Paulus dan teman-temannya bergabung. Menurutmu, apa yang ingin Paulus katakan kepada mereka ketika ia melihat mereka berdoa? Ya, Paulus memberitahu mereka tentang Tuhan Yesus. Ia menjelaskan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus adalah Putra Allah yang telah berinkarnasi, mati di atas salib agar dosa mereka dapat diampuni. Kemudian Paulus juga menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus bangkit dari maut dan kini tinggal di dalam kita sebagai Roh itu. Lydia amat tergerak hatinya. Ia berdoa agar Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosanya dan tinggal di dalamnya. Hari itu juga ia dibaptis. Lydia menjadi orang pertama di luar area Tuhan Yesus hidup yang menjadi seorang Kristen. Lydia sangat bahagia mendengar mengenai Tuhan Yesus sehingga ia memberitakan tentang pengampunan dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada keluarganya. Maka keluarga Lydia pun dibaptis. Lydia dan keluarganya amat sangat bersukacita sehingga mereka menawarkan rumahnya untuk Paulus dan rombongannya. Maka Paulus dan teman-temannya tinggal di rumah Lydia. Karena Lydia bersedia menyediakan rumah dan makanan untuk pembantu Paulus dan teman-temannya, maka mereka punya lebih banyak waktu untuk terus memberitakan firman Tuhan. Setiap hari mereka berbicara kepada orang-orang di Filipi, memberitahu lebih banyak orang lagi tentang keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Semakin banyak orang yang menjadi anggota keluarga Allah. Kemudian Lydia mulai mengundang orang yang mengasihi Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Di rumah Lydia, mereka menyanyi dan berdoa bersama. Dan mereka semua terus memberitakan firman Tuhan. Itulah asal mulanya gereja di Filipi. Adik-adik, karena sukacitanya, Lydia rela memberikan tumpangan untuk Paulus dan rombongannya. Lydia juga rela menggunakan uangnya untuk menyiapkan makanan. Lydia bahkan mengundang sesama anak Tuhan untuk berkumpul di rumahnya. Setiap hari, Lydia mempelajari firman Tuhan dan memberitakan firman Tuhan kepada teman-temannya. Semua orang yang menerima firman Tuhan pasti bersukacita dan ingin membagikan sukacita itu kepada lebih banyak orang. Banyak sekali orang tidak merasa sukacita karena hidupnya terikat oleh banyak masalah dosa. Ada juga yang tidak sukacita karena mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus mencintai mereka. Tugas kita adalah melepaskan mereka dari semua ikatan yang membuat mereka tidak sukacita melalui memberitakan firman Tuhan.
Yuk adik-adik kita berdoa agar Tuhan memakai kita untuk memberitakan firman-Nya dan mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Nah adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup, dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menyelamatkanku. Terima kasih Engkau mengasihi aku, dan sekarang Engkau hidup di dalamku. Tuhan Yesus, aku mau menjadi orang yang mendatangkan sukacita bagi orang lain melalui memberitakan Injil. Tuhan, aku mau belajar menceritakan firman Tuhan yang kudengar kepada teman-temanku, agar mereka mengenal Engkau dan mengenal kasih-Mu. Tuhan Yesus, dalam nama-Mu aku berdoa. Haleluya, amin. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Yeremia pasal 15 ayat 16. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Adik-adik, jangan lupa hafalan ya. Rekam videonya, kemudian kirim kepada kakak gembala. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Rasul pasal 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Amin. Para Rasul pasal 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Amin.